kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, dan orang berdoa bersama insya Allah sehat terus. Karena juga saat ini orang dalam posisi menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kemudian pertemuan pada pagi hari ini, pada hari ini kita awali dengan berdoa. Cukup berdoa di dalam hati, berdoa mulai, berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, karena berkat rahmat, izin serta kuasa semata. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta taslim tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat dan rahmat akan tetap berkurang di tempat beliau, keluarga, sahabat, insya Allah akan sampai kepada kita semua, insya Allah. Amin. Ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita akan mempelajari, saya akan memberikan materi tentang modul 6, yaitu pencegahan dan penanganan stunting. Sesi 10 yaitu pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi anak dan ibu hamil. Ini perlu disampaikan. Mencegah dan menangani stunting itu yang pertama itu dilihat dari makanan, dari gizi yang diberikan oleh ibu kepada anak, oleh keluarga kepada ibu dan kepada anak. Jadi harus yang bergizi. Selanjutnya, kira-kira ibu-ibu tahu apa itu stunting? Stunting ini kan sudah jadi masalah nasional ya. Stunting. Jadi stunting itu pertumbuhan dan perkembangan anak lebih rendah atau lebih pendek dari usia normalnya. Nah, misalnya anak usia 2 tahun itu pertumbuhannya itu kira-kira sudah 50-60 cm ya, karena sudah 2 tahun sudah mulai belajar berjalan. Tetapi ketika pertumbuhan dan perkembangan anak ini lebih pendek, orang sudah lihat, biasa DP istilah kasar itu ada DP nama gizi buruk. Kan sudah tahu kan? Oh, berarti kalau DP pertumbuhan ini tidak sesuai dengan usia normalnya, berarti itu dinamakan dengan stunting. Jadi DP pertumbuhan lebih pendek atau lebih rendah dari usia normalnya. Bisa dipahami ini dulu ya. Kemudian terkait dengan stunting ini, sehingga pada hari ini wajib bagi saya untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi bagi ibu yang sedang hamil dan anak balita. Selanjutnya, kira-kira apa itu bantuan sosial? Bantuan sosial. Contoh bantuan sosial yang ibu-ibu pernah dengar atau ibu-ibu pernah terima, kira-kira apa itu? Bantuan sosial. Ya, bagus. Ada bantuan PKH. Selain PKH, bansos ya, bansos, dinas sosial, BPNT ya. Kemudian setelah musim corona ini ada lagi bantuan apa? Ya, sembako COVID-19, ada lagi BLT dana desa. Semua ini termasuk dalam bantuan sosial. Memang bantuan sosial ini adalah pemberian bantuan berupa uang, barang, atau materi dari pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah desa ataupun nasional, diberikan kepada keluarga ya, kepada individu, kelompok atau masyarakat yang bertujuan pemenuhannya untuk kebutuhan sehari-hari keluarga penerima manfaat. Dan diberikan sembako, nah digunakan dimasak untuk keperluan sehari-hari. Ada juga BLT, dana desa yang non tunai diberikan uang, juga untuk pemenuhan gizi bagi ibu dan balita. Terutama ibu-ibu yang penerima PKH yang alhamdulillah tiap per 3 bulan menerima bantuan sesuai komponen yang ada di dalam keluarga. Untuk tahap 2 ini mungkin masih ada beberapa yang sedikit terlambat karena memang
saat ini kita masih sedang penyesuaian NIK. Jadi NIK ibu disesuaikan dengan NIK yang ada di Dukcapil. Itu yang akan dikirim ke kementerian. Jadi ketika ada NIK yang tidak padan, tidak sesuai, bantuan bapak ibu, bantuan ibu-ibu bukan tidak akan diterima, tetap akan diterima, namun akan diperbaiki dulu NIK yang ada yang salah tersebut. Jadi yang belum, bersabar dulu, insya Allah tetap akan cair DP dana. Ini juga kan baru tahap 2. Kita juga masih menunggu tahap 3 dan tahap 4 untuk tahun 2021. Kemudian yang hadir di sini, alhamdulillah sebagai penyelenggaraan bantuan PKH. Kalaupun ada yang terima BPNT, alhamdulillah. Kalaupun tidak, jangan berkurang hati. Namanya bantuan dapat disyukuri, alhamdulillah. Kalaupun tidak dapat, jangan berkurang hati. Kemudian dalam pemanfaatan bantuan sosial ini, ada juga ketika kita memenuhi kebutuhan gizi, orang tidak perlu mau kasih keluar uang banyak. Apalagi orang masyarakat desa, masyarakat pedesaan. Orang masih bisa memanfaatkan lahan atau halaman di depan rumah atau di belakang rumah yang bisa orang tanami kebutuhan sehari-hari orang. Kira-kira apa-apa saja bahan atau kebutuhan pokok, bahan pangan yang ada di sekitar kita yang boleh orang mau temukan, kemudian tidak memerlukan biaya. Apa-apa kira-kira itu? Pisang. Ya, alhamdulillah pisang. Itu gampang, hutan pepaya. Ini tidak memerlukan biaya. Orang boleh tanam di halaman ketika orang di halaman masih luas, masih boleh mau tanam akang, terutama di halaman belakang. Ada juga mangga, jambu, ini semua tidak memerlukan biaya dan ini sangat bermanfaat buat orang, apalagi buah-buahan. Begitu juga sayuran, ya, sayuran yang boleh gampang orang mau temukan. Ini kira-kira sayuran apa? Bayam, ya, baik bayam merah maupun bayam hijau. Kemudian sayur Terong. ya, terong. Semua masih praktis orang mau dapat di lingkungan sekitar. Kemudian ada sayur apa lagi yang gampang orang mau temukan? Kangkung. Sayur kangkung, sayur paku, Paku. ya, sayur bedi. Ini semua tidak memerlukan biaya. Kalau orang pintar memanfaatkan itu, nah ini bisa memenuhi gizi bagi ibu hamil dan anak balita. Jadi tidak perlu nanti mau tunggu bansos mau keluar, baru orang mau makan sayur, baru orang mau beli ini, ya, tidak perlu. Manfaatkan lingkungan sekitar untuk bisa ditanami bahan pangan. Ini juga penting, ada DP nama MPASI, makanan pendukung ASI, air susu ibu. Ya, kalau ibu-ibu biasa minum teh dengan kacang. Nah, ini biasa ibu-ibu ini. Itu makanan pendukung ASI. Karena ketika memberikan ASI ini juga harus ibu-ibu yang memberikan ASI ini harus diberikan asupan gizi yang baik. Ikan, ya, lauk, ya. Nah, ikan ini apalagi di pinggir pantai begini, nyanda perlu tunggu tiba-tiba yang jual ikan. Mungkin bisa dimanfaatkan laut yang ada, ya, untuk memancing. Mungkin ada kolam di belakang rumah, dekat dengan sungai. Tidak perlu memerlukan dana, memerlukan anggaran. Manfaatkan lingkungan yang ada. Apalagi di pinggir pantai begini, justru ikan sadap yang mau dapat ikan batu. Dibandingkan dengan orang yang jauh dari pantai cuma batu untuk itu ikan lajang, kodi-kodi, cakalang, beho. Jadi alhamdulillah, apalagi yang ada di pesisir pantai, justru bisa menikmati ikan-ikan segar. Ini sangat penting. Kemudian yang tadi sayur-sayuran, buah-buahan, ini penting. Asupan gizi bagi ibu sekalian. Nah, intinya adalah bahwa makanan yang dimakan oleh ibu hamil dan balita harus memiliki kandungan gizi yang baik agar terhindar dari yang namanya stunting. Ya, itu materi tentang stunting pada pagi hari ini. Jadi sekali lagi saya ulangi kembali, stunting itu adalah perkembangan dan pertumbuhan anak lebih rendah atau lebih pendek dari anak usia normalnya. Kemudian bantuan sosial ini
adalah bantuan berupa uang, berupa barang dari pemerintah diperuntukkan kepada keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi, kebutuhan keluarga itu sendiri. Kemudian yang paling terakhir, intinya ibu hamil dan anak balita itu wajib kita berikan makanan yang bergizi agar terhindar dari yang namanya stunting. Ya. Sampai di situ mungkin ada yang kurang jelas. Kalau ada yang ingin bertanya, disilakan. Oke, kalau ingin ada yang bertanya berarti sudah jelas ya. Masalah stunting. Demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Semoga kehadiran kita di tempat ini bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.